Halo semuanya, perkenalkan aku Afrina Farti Naufan, mahasiswa semester 6 dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini aku akan membahas sebuah topik yang cukup penting, yaitu urgensi revisi pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak asuh anak pasca perceraian. Kira-kira seberapa penting ya undang-undang ini? Kalau teman-teman penasaran, jangan di-skip videonya. Nah, teman-teman tahu gak sih, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbagai persoalan hukum keluarga mulai terakomodir. Salah satu isu penting yang sering muncul ialah persoalan tentang hak asuh anak setelah perceraian. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa pasal 41 huruf A berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bahwa ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kemampuan. Apabila ada perselisihan mengenai hal itu, maka pengadilan memberikan keputusannya. Tapi dalam prakteknya banyak sekali persoalan yang muncul. Misalnya, ketika ayah tidak menjalankan kewajibannya, atau ketika ibu memiliki penghasilan, tetapi tetap dibebaskan dari tanggung jawab karena bunyi pasal ini. Nah, kira-kira menurut teman-teman, gimana sih undang-undang ini? Jadi, teman-teman setuju gak sih bahwa permasalahan utama dari pasal ini adalah tentang ketimpangan peran orang tua? Seolah-olah hanya ayah saja yang wajib memelihara dan membiayai anak pasca perceraian. Padahal dalam kenyataannya, tidak semua ayah mampu atau mau bertanggung jawab. Banyak ibu yang juga bekerja dan mampu secara finansial. Nah, karena persoalan ini banyak sekali atau kita sering mengetahui bahwa anak itu menjadi korban karena konflik orang tua tidak diselesaikan dengan prinsip kepentingan terbaik anak atau best interest of the child. Pasal ini sudah tidak lagi relevan teman-teman dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Kalau kita lihat dari perspektif peraturan lainnya, contohnya pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab bersama-sama atas pengasuhan anak. Tapi dalam jurisprudensi pengadilan agama, seringkali keputusan hak asuh diberikan kepada ibu, tapi kewajiban biaya dibebankan kepada ayah. Dilihat dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak, baik ayah maupun ibu. Jadi, ada ketidaksesuaian antara undang-undang perkawinan dan undang perlindungan anak, ya gak sih teman-teman? Tapi kalau kita membahas di mana tentang pihak pro atau kontra, pasti pihak pro terhadap bunyi pasal lama mungkin berpikir, ayah sebagai kepala keluarga adalah penanggung jawab utama. Sesuai tradisi patriarki, menempatkan ayah sebagai pemberi nafkah utama. Tapi buat teman-teman yang termasuk di pihak yang kontra, pasti selalu berpikiran bahwa pertama, kondisi saat ini sudah berubah. Banyak ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Lalu yang kedua, ketika tanggung jawab hanya dibebankan ke satu orang atau satu pihak, potensi pengabaian hak anak semakin besar. Lalu yang ketiga, prinsip kesetaraan gender dalam hukum harus ditegakkan, termasuk dalam tanggung jawab orang tua. Jadi teman-teman pilih yang mana nih? Pihak pro atau kontra? Kalau aku boleh berpendapat, aku akan mengusulkan agar pasal 41 huruf A direvisi menjadi seperti ini. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bahwa ayah dan atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kemampuan masing-masing dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, dengan merubah atau merevisi pasal ini seperti itu, maka aku yakin pasti akan ada tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada ayah, lalu pengadilan dapat mempertimbangkan siapa yang paling mampu secara objektif, dan yang terakhir yaitu hak anak lebih terjamin dan hukum lebih berkeadilan. Nah, setelah dari tadi kita membahas tentang pasal 41 huruf A
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, menurutku sudah saatnya nggak sih hukum kita bergerak dari sistem patriarkis menuju ke arah kesetaraan dan perlindungan anak yang maksimal. Nah, kalau kamu setuju dengan gagasan aku ini, yuk diskusi di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Dan salam hukum.